Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Lebih semangat lagi, haleluya. Haleluya. Siapa yang sini siap untuk memuji menyembah Tuhan? Mari lambaikan kedua tangannya, haleluya. Haleluya, mari yang siap, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mempersiapkan siap hidup kita, hati kita untuk menyembah di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus
kami percaya Bapa, ini kami Tuhan datang ke tempat-Mu Tuhan Yesus, membawa seluruh hidup kami untuk menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan Yesus, dengan segenap jiwa kami Bapa. Biar kami dengan sungguh Tuhan menyatakan setiap perlindungan kami, dengan sungguh Tuhan kami naikkan setiap sembah dan puja-Nya bagi-Mu Tuhan Yesus. Satu hal yang menjadi kerinduan kami Tuhan, kami bertemu muka dengan muka Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dalam persekutuan kami Tuhan bersama-sama pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, hadirat-Mu Tuhan Yesus sudah memberkati Tuhan Yesus seluruh ibadah kami Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan, sehingga limpah dengan suara-suara ucapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dengan bersehati kami mengikat, menghancurkan segala pesan iblis, kuasa gelapan, tipu daya setan, roh sakit, penyakit, kelemahan tubuh, keraguan, kebimbangan. Roh-Mu tidak mau memuji menyembah Tuhan. Roh meraskan hati tidak bisa menjamah kami di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini, melawan setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami percaya Bapa oleh Roh-Mu Tuhan, kami dengan bebasnya untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami dengan bebasnya bentuk bersorak-sorai baik kemenang-Mu Bapa. Terpuja nama-Mu Tuhan. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan, yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan kami bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya, silakan duduk. Haleluya. Asre, salam penyertaan Tuhan. Haleluya. Kita ke penyembahan kita, sebab kita tahu sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Yuk mari kita semuanya bertepuk tangan untuk memuji Tuhan kita. Hari ini
lebih bersuka cita lagi untuk memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, semuanya siap pada hari ini untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Haleluya, sebab kami mau Tuhan meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Sebab kami menjadi dasar kami Tuhan, pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Haleluya. Kami berikan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab segala hormat Tuhan, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu. Haleluya, yuk mari kita semuanya bertepuk tangan, kita puji Dia. Kita tinggikan namanya di tempat ini, haleluya. Ayo bersorak-sorai Tuhan lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Kalau iman kami, iman berikanku kekuatan.
Raja kami Tuhan, Kau agung dan mulia Tuhan Yesus. Layak segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, betapa kami sungguh terkagum Tuhan, terpesona akan segala perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Ini dengan segenap hati Tuhan kami menyatakan Tuhan Yesus. Kau Allah yang layak
kebenaran akan Tuhan bertambah-tambah menjadi milik kami. Membuat kami semakin melekat Tuhan. Memiliki hubungan yang intim manis dengan Engkau, bahkan bergaul karib dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa sebab Engkau berkenan menyatakan pribadi-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang bekerja dengan luar biasa, terlebih lagi kebenaran-Mu akan disampaikan. Tuhan Yesus, setiap umat-Mu, pemuda-pemudi membukakan hatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka menerimanya sebab mereka mengerti Tuhan, mereka percaya, mereka dipuaskan, dikenyangkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang tidak kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Yesus, sebab kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang di sorga, terpujilah nama-Mu. Tidak ada yang mengeraskan hati, tidak yang menolak firman Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja begitu luar biasanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami usirkan segala setan kegelapan, pikiran mengembara, tidak mengerti firman Tuhan, mengeraskan hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan semua penguasa-penguasa gelap udara. Kami tolak dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang di sorga. Kami tahu pribadi-Mu yang luar biasa bekerja Tuhan bagi setiap kami, bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Haleluya, pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kita buka saja firman Tuhan. Saya percaya, nah saudara datang ke sini tentu rindu akan Tuhan ya, rindu bertemu dengan Tuhan. Untuk itu mari ya supaya semuanya bisa fokus nah kepada Tuhan ya, kepada firman Tuhan ini. Oke, saudara bisa menguasai hati, pikiran dan mungkin ya telinga saudara dan penglihatan saudara supaya fokus kepada nah firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini benar-benar memberkati setiap saudara. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan, agar pemuda-pemudi yang tidak menjadi lamban tapi menjadi penurut-penurut saudara. Nah ya, oleh iman dan kesabaran. Ya, seperti yang sudah dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu ya. Kita akan ikuti kehidupan mereka. Nah saudara, karena Tuhan yang sama masih tetap bekerja ya. Jadi Tuhan kita sama, tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Ingat, pemuda-pemudi yang perlu berubah itu adalah setiap kita. Haleluya. Tuhan tidak pernah berubah ya. Walaupun dunia mengalami perubahan, walaupun umat Tuhan atau anak-anak Tuhan mengalami maksudnya berubah-ubah saudara, tapi Tuhan tidak pernah berubah ya. Tuhan itu tetap sama kemarin, hari ini, untuk selamanya. Yang perlu berubah adalah setiap kita. Makanya nah kita diberikan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu akan memerdekakan nah ya setiap umat Tuhan. Puji nama Tuhan. Ibrani 6 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama ya. Semuanya tentu bisa membaca dan semua punya suara. Mari saudara perdengarkan ya. 1, 2 ya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita akan belajar seperti disampaikan oleh kitab Ibrani ini. Nah, diingatkan saudara, kenapa ya ini dituliskan ya. Nah, tentu saudara ini sangat berguna sekali bagi umat Tuhan. Makanya firman Tuhan ini dituliskan, diingatkan, terlebih lagi pada akhir zaman. Segala sesuatunya cepat saudara. Ya kan? Segala sesuatunya cepat. Nah, kemajuan teknologi saudara, digital begitu cepat. Nah, cepat sekali mengalami perubahan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu juga kehidupan anak-anak Tuhan itu harus cepat saudara. Ya, cepat merespon, cepat melakukan, cepat bertindak sesuai dengan kebenaran. Nah ya, untuk itu tentu saudara harus mengerti, harus memiliki firman Tuhan, harus mengerti firman Tuhan supaya saudara bisa ini cepat untuk bergerak, cepat untuk merespon, ya, tidak berlambat-lambat saudara, tidak mendengar dari telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri, atau mendengar dari nanti telinga kiri keluar dari telinga kanan, bukan seperti itu. Tapi Tuhan mau saudara mendengarkan firman Tuhan masuk ke dalam hati, haleluya.
Karena hati itu saudara juga diciptakan untuk menyimpan firman Tuhan. Nah ya, supaya apa? Nah supaya ada yang saudara renungkan dan ada yang saudara kerjakan yang akan juga menguatkan dan meneguhkan saudara. Supaya jadi ya, bagi setiap pemuda-pemudi Tuhan sangat mengharapkan setiap pemuda-pemudinya di dalam Tuhan. Pemuda-pemudi yang dalam Tuhan tidak menganggap remeh dengan perkara roh. Tidak menganggap remeh dengan firman Tuhan. Ya. Saudara mau dibentuk saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara mau diproses. Ya, setiap saudara harus mau diproses seturut dengan firman Tuhan. Kalau saudara tidak mau, tidak akan terjadi perubahan dalam hidup saudara. Tentu saudara tidak akan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Hidup saudara nanti berputar-putar di situ-situ saja saudara. Nah di lingkaran yang sama. Ya mungkin saudara naik tapi turun kembali saudara ya. Naik lagi, turun lagi. Nah itu tetap di dalam lingkaran. Membuat saudara tidak mencapai garis finish atau garis akhir. Nah ya, ada contoh saudara sudah Tuhan berikan, yaitu bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan sudah mengeluarkan begitu luar biasanya dengan tanda-tanda ajaib saudara. Bahkan bangsa-bangsa lain gemetar, ya, bangsa-bangsa lain takut saudara, ya. Takut bahkan segan hormat kepada bangsa Israel. Kenapa saudara? Karena Tuhan mengeluarkan bangsa Israel daripada perbudakan Mesir. Begitu dahsyat, begitu ajaib disertai dengan tanda-tanda ajaib. Tapi lihatlah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ternyata itu saudara tidak cukup. Ya, tidak cukup membuat bangsa Israel bertobat. Tidak cukup membuat bangsa Israel itu untuk berubah saudara. Tidak cukup untuk membuat bangsa Israel itu sungguh-sungguh untuk sampai kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Tuhan persiapkan. Yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan akan menuntun mereka ke tanah Kanaan saudara. Tanah yang subur, ya, yang penuh dengan madu dan susu saudara. Luar biasa yang akan mereka tuju. Tetapi saudara yang kasih nama Yesus, Alkitab mencatat. Nah ya, Alkitab mencatat saudara, ternyata bangsa Israel yang keluar dari perbudakan dengan tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Ternyata saudara tidak membuat mereka sampai ke tanah Kanaan, tetapi mati di tengah jalan. Pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Nah kenapa Tuhan tuliskan hal tersebut di Alkitab supaya kita belajar. Kita belajar karena sesungguhnya Tuhan tidak inginkan seperti itu. Untuk apa saudara? Ya Tuhan berlelah-lelah, ya Tuhan berusaha, Tuhan punya program, Tuhan punya planning untuk mengeluarkan bangsa Israel. Kalau ternyata toh gagal di jalan, ya bukan itu Tuhan kendaki. Tapi yang Tuhan kendaki saudara supaya semuanya sampai ke tanah Kanaan. Kita semuanya tahu saudara, yang sampai ke tanah Kanaan itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Kemudian yang lahir di tengah jalan. Nah kebanyakan saudara gagal mengalami kematian. Karena sungut-sungut, gerutu, berontak dan segala sesuatunya. Berputar-putar saja saudara. Nah ya, soal makan dan minum. Nah mereka bersungut-sungut saudara. Padahal Tuhan sudah berikan mana. Ya, Tuhan sudah berikan saudara. Nah makan dan minum. Nah tanpa mereka mengerjakan, mengusahakannya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Untuk itu yuk mari belajar pemuda-pemudi. Terlebih lagi pada akhir zaman akhir saudara ya. Berarti nah ini sudah akhirnya saudara. Ya Tuhan Yesus akan datang. Kalaupun tidak ada satupun yang mengetahui. Tapi saudara banyak hamba Tuhan sudah menubuatkan memang ini adalah zaman akhir. Akhir daripada zaman kedatangan Tuhan Yesus itu memang sudah mendekat. Saudara, sudah sangat mendekat. Ya hari demi hari semakin mendekat, semakin mendekat. Kalau kita tidak semakin mendekat kepada Tuhan, kemana nanti hidup kita? Kalau kita semakin menjauh saudara, padahal kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Harusnya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya. Nah supaya kita bersama-sama dengan Tuhan. Seperti misalnya saudara, kita akan kedatangan hamba Tuhan ya pada 31 Agustus mereka akan melayani ibadah pemuda berremaja dan
saudara, juga tanggal 1 September, minggu pagi dan minggu sore. Ya, di ibadah minggu raya pagi dan juga ibadah minggu raya sore. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Nah semakin cepat saudara masuknya, semakin mendekat. Tentu kita juga mempersiapkan diri semakin lagi saudara, ya. Tidak saudara mengulur-ulur waktu, tapi kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita untuk menyambut mereka. Bukan kita saudara berlambat-lambat atau saudara semakin tidak mau tahu atau semakin saudara cuek, semakin tidak mengerti apa yang perlu diperbuat, dikerjakan. Saya percaya kita tidak melakukan seperti itu, tapi saudara kita dengan penuh persiapan untuk menyambut mereka. Haleluya. Nah pemuda-pemudi remaja yang sangat mengasihi Tuhan, ya. Tuhan Yesus sudah berjanji dia akan datang kedua kalinya saudara, membawa kita yang percaya kepada Tuhan. Karena tempat kita yang sesungguhnya di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita berada. Bumi hanya untuk sementara, tempat kita diproses, tempat saudara diproses, tempat pemuda diproses Tuhan, tempat pemudi diproses Tuhan untuk dipersiapkan untuk layak nanti masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena tempat kita sesungguhnya adalah itu. Makanya Ibrani 6 ayat 12 ini mengingatkan, ayo agar kamu jangan menjadi lamban. Ya, agar kamu jangan menjadi lamban. Ini diingatkan dalam perkara apa saudara? Perkara roh. Haleluya. Nah perkara roh saudara, perkara rohani kita, supaya kita jangan menjadi lamban. Nah ya, banyak hal saudara yang akan membuat anak-anak Tuhan tersebut lamban. Sabtu kemarin, nah sudah disampaikan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Tapi saudara banyak hal membuat anak-anak Tuhan itu supaya cepat bergerak. Haleluya. Itu tergantung kepada saudara. Bagaimana hati saudara, mau nggak bukakan hati? Bagaimana respon saudara? Bagaimana saudara ya percaya dengan firman Tuhan dan untuk melakukan? Itu tergantung kepada setiap saudara, ya. Mau lamban atau mau cepat. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Dikatakan yuk agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi dikatakan ayo menjadi penurut-penurut mereka. Penurut-penurut saudara, ya. Hamba-hamba Tuhan yang terdahulu itu sangat penurut-penurut, sangat patuh saudara, ya. Walaupun untuk itu ada harga yang harus dibayar. Mengikut Tuhan memang ada harga yang harus dibayar. Saudara harus, nah ya, ini ya memiliki pengertian seperti itu. Tanpa ada harga yang saudara bayar, saudara tidak akan bisa mengikut Tuhan. Saudara tidak akan bisa setia. Saudara tidak akan mau mempersembahkan hidup saudara kepada Tuhan. Saudara pasti tidak akan mau melayani kalau tidak ada harga yang harus dibayar. Harus ada harga yang dibayar. Haleluya. Nah yang jadi patuh saudara. Ya patuh, penurut. Nah ya apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan terdahulu, nabi-nabi terdahulu, mereka pun mengerjakannya saudara. Sehingga apa? Mereka mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saya percaya kita semuanya mau mendapatkan bagian dengan apa yang sudah Tuhan janjikan, ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ayo mata rohani terbuka. Karena banyak janji-janji Tuhan bagi setiap saudara. Tapi kalau saudara tidak hidup di dalam Tuhan, bagaimana? Janji Tuhan itu digenapi. Nah ya, jadi itu nanti sekedar tertulis saja, ya. Padahal sudah dipersiapkan di sorga saudara. Janji-janji Tuhan itu semuanya sudah ada di sorga. Tinggal hanya dilepas dari sorga kepada setiap saudara yang percaya, yang setia. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya. Kemudian dikatakan saudara, mereka ya, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman. Ya. Jadi penurut-penurut saudara terdahulu, hamba-hamba Tuhan terdahulu, nabi-nabi terdahulu itu saudara, mereka itu hidup oleh apa? Oleh iman. Haleluya. Nah hidup oleh iman, jadi setiap kita juga harus mengikuti teladan. Kita juga harus hidup dengan apa? Dengan iman saudara. Haleluya. Harus hidup dengan iman. Kita semuanya tahu Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Firman Kristus. Kristus yang diurapi. Berarti firman yang
diurapi saudara, tidak hanya sekedar kata-kata saja ya, kata-kata saja, tidak hanya kata-kata saja saudara, kata-kata yang hampa, tidak ada gunanya, tidak ada berkatnya saudara, bukan seperti itu. Tapi firman Kristus berarti firman Tuhan yang diurapi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, untuk itu mari suka ya. Suka saudara mendengarkan firman Tuhan, suka mendengarkan firman Kristus ya. Karena firman itu akan memberikan iman bagi setiap saudara. Membuat saudara bergairah untuk hidup dalam Tuhan. Membuat saudara bergairah untuk melayani, untuk bisa setia mengikut Tuhan. Karena saudara memiliki iman, yaitu dasarnya apa saudara? Firman Tuhan. Saudara mengerti firman Tuhan, makanya saudara berjalan di dalam firman Tuhan ya, tidak hanya sekedar rutinitas saudara ya, tidak hanya sebagai satu kegiatan, oh hari Sabtu datang ibadah ya, kemudian nanti Minggu datang ibadah lagi, bukan seperti itu. Tapi karena saudara mengerti firman Tuhan, haleluya, haleluya, dan saudara melakukan firman Tuhan, penurut firman Tuhan, patuh pada firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Apa dikatakan dalam firman Tuhan tersebut? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Haleluya. Haleluya. Yuk diucapkan saudara. Ya supaya ada dasar saudara untuk datang beribadah. Oh saya menggenapkan firman Tuhan. Salah satunya yaitu Ibrani 10 ayat 25. Haleluya. Atau Matius 6 ayat 33. Apa isinya saudara? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya pun akan ditambahkan. Nah jadi ada dasar saudara. Berarti saudara datang ke tempat ini dengan firman Tuhan. Haleluya. Saudara datang beribadah pada saat ini, yaitu karena apa? Saudara melakukan firman Tuhan, karena saudara memiliki iman. Amin. Haleluya. Nah puji nama Tuhan ya. Karena firman Tuhan berkata, Ibrani 11 ayat 6. Yang perlu dicatat, ya mari saudara catat ya. Supaya firman Tuhan lebih tertanam lagi di hati saudara. Ibrani pasal 11 ayat 6, 1, 2 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi firman Tuhan ini menjelaskan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Siapa mau hidupnya berkenan kepada Tuhan? Katakan saya. Iya, saya percaya kita semuanya mau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tetapi saudara, itu tidak hanya sekedar kemauan dan kerinduan. Nah ya, harus ada perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, kita lakukan seturut dengan firman Tuhan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan berarti hidup kita ini menyenangkan Tuhan. Kalau hidup kita menyenangkan Tuhan berarti Tuhan saudara suka dengan kita. Haleluya. Haleluya. Nah, kalau Tuhan suka dengan kita saudara, maka kita akan diperhatikan ya. Tuhan akan memperhatikan kita, tentu doa-doa kita, iman kita saudara, pergumulan hidup kita akan diperhatikan Tuhan. Haleluya, Tuhan akan menolong setiap kita ya. Jadi agar hidup kita berkenan kepada Tuhan dikatakan kita harus memiliki iman. Amin. Karena tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, jadi tanpa iman, tanpa berdasar dengan firman Tuhan, tidak ada satupun yang berkenan kepada Tuhan. Jadi memang sangat penting, sangat perlu sekali setiap anak-anak Tuhan harus memperlengkapi hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kosong dengan firman Tuhan. Nanti saudara yang kita lakukan ini semuanya omong kosong. Ya, omong kosong. Padahal kita sudah berlelah-lelah. Ya, kita datang ke sini saudara meninggalkan pekerjaan kita mungkin, meninggalkan kegiatan aktivitas kita. Kita datang ke sini saudara, nah kita membayar perjalanan kita ya. Karena saudara harus naik transport, mengisi bensin dan segala sesuatunya. Nah ya, nanti saudara yang kasih nama Yesus, kalau tidak dengan iman nanti itu sia-sia saudara ya. Jadi ayo
Perlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Jangan mau biasa-biasa. Jangan mau menganggap remeh saudara ya. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Jangan karena anugerah Tuhan luar biasa. Kemudian kita miliki pengertian kita sendiri saudara. Kita tidak takut Tuhan. Kita tidak hormat Tuhan. Kita tidak menghargai firman Tuhan. Kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah itu kan pengertian kita sendiri. Ternyata saudara itu membuat kita jauh dari Tuhan. Hidup kita ini tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi setiap anak Tuhan harus memiliki iman. Haleluya. Supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Katakan saudara, saya harus memiliki iman yang kencang saudara, yang kuat. Yuk, dengan sukacita, jangan saudara ini terpaksa ya, ayo supaya, nah apa yang saudara katakan itu jadi bagi setiap saudara ya. Haleluya. Nah, haleluya. Yuk kita ulangi kembali saudara. Saya harus memiliki iman supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Iman itu bisa terjadi dalam hidup saya jikalau saya mendengarkan firman Kristus, yaitu firman yang diurapi. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi ini enggak semuanya tidak kebetulan dituliskan ya, supaya kita memang mengerjakannya dan melakukannya, semuanya harus berusaha. Ada usaha yang harus saudara lakukan. Kalau malas-malas beranjak dari kemalasan. Haleluya. Nah ya, kalau saudara menunda-nunda, ayo keluar dari sana. Kalau berlambat-lambat saudara keluar dari sana. Kalau menganggap remeh dengan firman Tuhan, menganggap remeh dengan kehidupan rohani saudara, yuk keluar dari sana saudara. Keluar dari sana dengan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu yuk kita memiliki iman. Amin. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, barang siapa datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Haleluya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Oh luar biasa. Nah ya, jadi kalau saudara datang kepada Allah, ini kan ibadah ini kan berarti saudara datang kepada Allah. Kita ini datang kepada Allah. Saudara harus percaya bahwa Allah itu ada. Haleluya. Siapa percaya bahwa Allah itu ada? Katakan saya. Iya. Nah saudara harus percaya ya bahwa Allah itu ada. Walaupun tidak saudara lihat secara kasat mata ya. Tapi saudara dengan iman, dengan percaya pada firman Tuhan, saudara berani berkata bahwa Allah itu ada. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, tanpa saudara mempercayai kepada Allah, bagaimana saudara bisa percaya kepada firman-Nya? Bagaimana saudara bisa percaya kepada perkataannya? Ya, kita saja saudara, manusia saja ya. Kalau manusia seseorang tersebut tidak percaya kepada si A, kepada orang yang namanya A, tentu saudara dia juga tidak akan percaya dengan perkataan apapun yang dikatakan si A ini, dia tidak percaya. Karena apa saudara? Dia sudah tidak percaya kepada pribadi si A tadi. Oleh sebab itu perkataannya dia tidak akan percaya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, tentu kita akan percaya kepada perkataannya. Haleluya. Nah kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, tentu kita akan percaya kepada firman Tuhan. Amin. Kalau kita percaya bahwa Allah itu ada, tentu kita akan percaya kepada kebenarannya. Haleluya. Nah yang dituliskan di Alkitab saudara ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi mari tanamkan di hati saudara, di hidup saudara, bahwa saudara percaya bahwa Allah itu ada. Nah ya, ciptanya saja saudara, langit dan bumi dan segala sesuatunya, siapa yang menciptakan? Allah. Nah dari situ saja saudara kita sudah tahu ya, kita sudah mengerti bahwa Allah itu ada. Haleluya. Napas kehidupan kita ini siapa yang memberikan? Allah. Siapa yang bisa mencabutnya? Hanya Tuhan, Allah saudara yang berkuasa. Haleluya. Manusia, bahkan kuasa gelap tidak akan berkuasa untuk hidup kita, untuk nyawa kita. Haleluya. Nah ya, tapi Allah yang berkuasa.
Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Siapa mau mendapatkan upah dari Allah? Katakan saya. Ya, saya percaya kita semuanya mau mendapatkan upah. Kalau bisa selesai ibadah ini nanti semuanya setiap kita mendapatkan upah ya. Haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan jadikan bagi saudara. Tapi dikatakan saudara, bagaimana supaya kita mendapat upah dari Allah, bukan upah dari manusia. Mungkin saudara bisa Tuhan pakai manusia ya, orang-orang. Nah saudara ya, untuk memberkati kita. Tapi satu hal saudara, itu semuanya oleh karena perbuatan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mau mendapat upah daripada Allah, supaya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi sungguh-sungguh, hati saudara itu sungguh-sungguh. Harus ada kerinduan saudara. Ya, bukan karena didorong-dorong, jangan. Saudara-saudara yang sendiri harus punya kerinduan. Coba lihat dulu hati saudara. Rindu gak saudara dengan Tuhan? Coba perhatikan dahulu. Ada gak kerinduan di hati saudara? Haleluya. Ada enggak? Atau karena didorong-dorong, dimotivasi. Ayolah. Nah, saya percaya tidak seperti itu. Haleluya. Kenapa saudara sampai di sini? Karena saudara merindukan Tuhan. Amin. Karena saudara merindukan Allah ya. Jadi Allah akan memberi upah. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau saudara mau mendapatkan upah dari Allah, upah dari sorga, ya, upah dari sorga loh saudara. Oh luar biasa ya. Allah kita itu saudara memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Nah ya, Tuhan akan memberikan, Allah akan memberikan yaitu kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ayo saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, amin. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Makanya kalau ada halangan, ada saudara, kesibukan-kesibukan yang lain. Kalau saudara rindu, pasti saudara akan berusaha untuk mengatasinya. Haleluya, supaya saudara tidak terhalang untuk datang. Haleluya, haleluya. Nah sama misalnya seorang pemuda dan pemudi. Ya kalau sama-sama suka saudara. Nah ya misalnya berjanji kita akan ketemu ya pada pada tanggal misalnya tanggal 13 ya kita akan ketemu ya jam sebegini. Misalnya jam 6 sore kita harus ketemuan ya. Karena ada yang mau disampaikan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tibalah misalnya tanggal 13. Tapi misalnya hujan, petir dan segala sesuatunya. Oh pasti pemuda dan pemudi yang sedang merindukan ini tentu tidak akan saudara ya. Tidak menyerah begitu saja. Ya, pasti berusaha bagaimana. Mau bayar harga pun jadi. Ya, biasanya misalnya naik ini saudara. Naik sepeda motor ya. Karena hujan, karena petir, dia pun mau mengeluarkan biaya begitu mahal dengan naik saudara? Car. Ya naik mobil yang penting ketemu, sudah janjian. Jadi saudara ya, jadi dia enggak menyerah. Tidak menyerah ya. Kalaupun misalnya saudara mungkin ya adalah kegiatan-kegiatan yang lain, tak pasti. Nah dia usahakan bagaimana supaya bisa diatasinya saudara sehingga tidak terhalang untuk pertemuan tadi. Kenapa saudara ada kerinduan? Kalau enggak ada kerinduan saudara, ya tidak hujan pun, tidak petir pun saudara yang datang, nanti dibuat banyak alasan. Ya, karena Allah, karena B, karena C, jadi tercipta alasan. Karena enggak ada kerinduan, tercipta alasan. Ya, bagaimana supaya tidak ketemu? Nah ya, jadi ciptakan alasan, aku lagi sibuk, aku lagi ini, aku lagi bekerja, aku lagi itu, ini segala macam. Nah, tapi saudara, kalau memiliki kerinduan, ada pun halangan, ada pun, saudara, ini ya yang ini, kegiatan-kegiatan, yang lain saudara, dia punya banyak cara ya, bagaimana bisa mengatasi, yang penting bisa ketemu. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya sangat penting sekali saudara, hati itu memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, harus ada kerinduan. Haleluya. Haleluya. Nah ya, jadi harus ada kerinduan supaya saudara bisa menerobos setiap halangan, setiap kendala-kendala, saudara bisa mengatasinya. Nanti dengan cara begini, atau nantilah aku kerjakan walaupun pekerjaanku ada. Ada saudara, hikmat daripada Tuhan yang turun atas dia untuk bisa dia datang saudara. Karena ada kerinduan.
Tapi kalau nggak ada kerinduan, nah tercipta nanti banyak alasan bagaimana supaya tidak ketemu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi firman Tuhan berkata, ya harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau saudara mau bertemu dengan Tuhan, mau mendapat upah daripada Tuhan, yaitu hidup yang kekal, sorga yang kekal, bahkan upah ya seperti juga yang saudara inginkan, Tuhan akan memberikan. Yang penting saudara sungguh-sungguh mencari Dia, ada kerinduan. Saudara bisa mengatasi setiap halangan, setiap kendala yang membuat saudara untuk tidak datang. Saudara bisa atasi. Berarti itu memang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, pemuda-pemudi, ya, ingat saudara, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi suka mendengarkan firman Tuhan. Perlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan supaya saudara memiliki iman. Kalau saudara datang dengan iman, maka hidup saudara berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian dikatakan Ibrani 11 ayat 1, ini berbicara juga tentang iman. Nanti kalau saudara baca seterusnya di sana banyak pahlawan-pahlawan iman. Ya, kita hanya baca Ibrani pasal 11 ayat 1, 2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman saudara itu akan membuat menjadi dasar bagi saudara untuk berharap kepada Tuhan. Haleluya. Nah, iman saudara, firman Tuhan yang saudara miliki yang menjadikan iman itu menjadi dasar bagi saudara untuk berharap kepada Tuhan. Haleluya. Karena saudara tahu firman Tuhan, saudara tahu janji-janji Tuhan, makanya itu menjadi dasar bagi saudara untuk datang, untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Maka pengharapan saudara itu akan menjadi kenyataan. Sama saja misalnya saudara ya, ada seseorang berjanji kepada saudara. Nah janjinya itu kan menjadi dasar bagi saudara untuk berharap kepada dia. Karena dia sudah berjanji ya, bulan depan aku akan berikan kepadamu ya sepeda motor misalnya. Ya, atau jikalau nilaimu A+ semua, maka aku akan berikanlah sepeda motor kepadamu. Nah jadi ada janji, haleluya. Nah itu menjadi dasar bagi saudara ya, untuk berharap kepada dia. Karena dia sudah mengeluarkan janji. Tapi yuk lakukan bagian saudara, yaitu kalau nilainya A+. Haleluya. Nah sama tadi, kalau saudara mau mendapatkan upah, ayo sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Amin. Haleluya. Nah kalaupun semuanya oleh karena anugerah Tuhan, tapi kita jangan hanya sampai di situ saja. Ya, ayo saudara, supaya kita lebih spesial lagi. Nah usus lagi di hati Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh. Amin. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kalau saudara berdoa dengan iman, ya, berdoa dengan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak saudara lihat. Saudara berkata iya amin, berarti dengan iman saudara sudah mendapatkan jawaban doa. Haleluya, haleluya. Nah itu tadi iman saudara, amin. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak saudara lihat. Ya, saudara berdoa, ya. Kemudian terakhir saudara berkata amin. Kan belum saudara lihat secara kenyataan. Tapi iman saudara sudah melihat bahwa saudara sudah mendapat jawaban doa. Amin. Maka itu akan Tuhan jadikan dibagi setiap saudara yang beriman. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Seseorang untuk memiliki iman itu tidaklah susah saudara ya. Tidak susah saudara. Ya, tidak susah. Nah tadi kan dikatakan ayo mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mendengarkan firman Tuhan, setiap saudara kan memiliki firman Tuhan kan, haleluya. Nah ada Alkitabnya, baik Alkitab manual maupun Alkitab di mana saudara ya, digital tadi. Nah saudara di mana-mana pun sebenarnya, nah itu di bawah bisa kita baca. Jadi mari pemuda-pemudi jangan lupa perlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Amin. Supaya saudara memiliki iman. Karena dengan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Nah ya, saudara akan mengetahui isi hati Tuhan, saudara mengetahui firman Tuhan, saudara mengetahui janji-janji Tuhan. Maka itu menjadi dasar bagi saudara untuk berharap
kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah pertolonganku. Tuhan, Engkaulah gunung batuku, kota bentengku. Dari mana saudara berucap seperti itu? Dari firman Tuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, kemudian saudara berkata, Tuhan, Engkaulah menjadi jawaban dalam hidupku karena firman-Mu berkata, kan saudara bisa. Nah ya, mengucapkan saudara. Nah, firman Tuhan tadi, karena firman Tuhan itu adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan. Jadi enggak hayalan. Ya, enggak sekedar hayalan saudara, tidak hanya sekedar ambisi-ambisi. Nah, manusia ambisi kita saudara tidak. Tetapi saudara memang kita dituntun oleh firman Tuhan karena saudara memiliki firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan tadi, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa yang sudah pernah melihat sorga? Katakan saya. Belum kan? Tapi kita percaya. Siapa percaya bahwa sorga itu ada? Katakan saya. Loh. Nah, saudara, kenapa kita percaya? Karena dengan iman kita. Haleluya, kelak kita akan ke sana, ya. Haleluya, karena firman Tuhan juga menuliskan, ya. Di mana Tuhan Yesus berada, maka murid-muridku juga akan ada di sana. Nah, Tuhan Yesus ada di mana, saudara? Tuhan Yesus naik kemana? Tuhan Yesus naik kemana? Waktu kenaikannya, ini ya naik ke sorga lah. Haleluya. Nah, makanya kita juga saudara yang percaya kepada Tuhan juga akan ke sorga. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian kita beralih kepada ayat 3 dari Ibrani 11 tadi. Satu dua ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, jadi dengan iman tadi, dengan dasar daripada firman Tuhan tadi, kita pun mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Haleluya. Saudara baca di kitab Kejadian. Ya kan? Haleluya, segala sesuatunya dijadikan oleh firman kan? Jadilah terang. Maka terang itu pun jadi. Haleluya. Jadilah ikan-ikan. Nah, saudara, ya. Kemudian ikan-ikan pun terjadi. Itu semuanya diciptakan oleh apa, saudara? Oleh firman Tuhan. Amin. Nah, ya. Jadi karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Nah, semuanya itu oleh karena kita ini ya beriman, karena kita percaya pada firman Tuhan. Sehingga segala sesuatunya pun, nah saudara, bisa kita lihat ya. Haleluya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita beralih saudara kepada kitab Roma. Roma pasal 1 ayat 17. Satu dua ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita semuanya adalah orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Haleluya. Karena kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Berarti kita orang benar, tetapi oleh karena kasih anugerah Tuhan kita dibenarkan, saudara. Karena ada pengampunan daripada Tuhan. Amin. Nah ya, jadi dikatakan saudara, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kebenaran Allah itu nyata ya. Itu nyata saudara, bukan semu. Bukan sekedar kata-kata. Kebenaran Allah itu nyata. Katakan, kebenaran Allah itu adalah nyata. Iya. Ya, kemudian saya baca yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Haleluya. Jadi bertolak saudara ya. Jadi asalnya itu dari iman dan diteruskan saudara kepada iman tadi. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi yang bertolak dari iman. Ya, yang berasal dari iman dan memimpin kita kepada iman. Haleluya. Jadi kalau kita
ya, miliki iman. Kalau dasar kita iman, maka kita juga akan dipimpin oleh iman tadi. Enggak mungkin saudara kita keluar dari iman, ya. Kalau kita berdasar dengan iman. Haleluya. Nah, kalau dasar kita firman Tuhan tadi yang menjadikan iman, tentu hidup kita ini juga akan dipimpin oleh iman tadi. Haleluya. Akan dipimpin oleh firman Tuhan tadi, saudara. Jangan kita katakan kita orang beriman, tapi kita menyimpang daripada iman tadi. Ya, kita katakan kita orang beriman, tapi saudara kita keluar dari jalur daripada firman Tuhan. Itu enggak benar, kita orang beriman. Jadi kalau kita katakan kita orang beriman, marilah hidup kita juga dipimpin oleh iman. Haleluya. Nah, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yuk, siapa berani berkata bahwa dia adalah orang benar? Katakan saya. Siapa orang-orang benar di sini? Katakan saya, angkat tangannya. Ya, loh, angkat tangan saudara, kita semua kan dibenarkan oleh darah Yesus. Haleluya. Nah, siapa di sini adalah orang-orang benar? Katakan saya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih nama Yesus, ya. Jadi kalau kita orang benar, dibenarkan, ya. Kita ini dibenarkan. Dahulu kita tidak orang benar karena kita hidup di dalam dosa. Nah, ya. Tetapi setelah kita datang kepada Tuhan Yesus, nah kita mengakui segala dosa-dosa kita minta ampun kepada Tuhan, saudara, supaya darah Yesus menguduskan, menyucikan kita, saudara. Maka kita pun diampuni, kita pun dikuduskan, kita pun disucikan, sehingga kita menjadi orang benar. Haleluya, oleh perbuatan Tuhan, ya. Bukan karena perbuatan baik kita. Ya, perbuatan baik tidak bisa membuat kita menjadi orang benar, tetapi oleh karena perbuatan Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau kita berkata kita orang benar, marilah saudara hiduplah oleh iman. Amin. Haleluya. Yuk pemuda-pemudi, orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, hiduplah oleh iman. Hiduplah saudara oleh iman, hiduplah saudara dengan firman Tuhan. Hiduplah saudara di dalam firman Tuhan. Mari kerjakan, mari lakukan tiap-tiap hari dalam kehidupan saudara. Haleluya. Berusaha saudara untuk itu, ya. Kalaupun banyak godaan, ya pasti ada godaan, ya. Saudara tidak dilepas begitu saja untuk bisa melakukan firman Tuhan. Karena kita masih hidup dalam dunia, ya. Banyak godaan saudara. Kenapa? Nah, sifat-sifat kita, karakter-karakter kita mungkin saudara membuat kita, supaya tidak melakukan iman tadi. Supaya kita tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi sepanjang kita sadar saudara, maka kita akan bisa hidup oleh iman. Haleluya. Haleluya. Nah, ya, penting kita sadar, jangan mabuk saudara, ya. Jangan mabuk. Mabuk oleh emosi, mabuk oleh apa saudara, perasaan-perasaan yang gak baik, gak benar. Nah, ya, jangan mabuk saudara, apalagi mabuk dengan minuman keras, ya. Itu maka membuat saudara tidak hidup dengan iman. Nah, itu hidup saudara menurut keinginan daging. Nah, nanti kita tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Karena kita adalah orang-orang benar yang sudah dibenarkan. Maka kita saudara akan terus hidup dengan iman. Haleluya. Nah, ya, puji nama Tuhan. Jadi marilah pemuda-pemudi hiduplah dengan iman. Amin. Nah, karena firman Tuhan tadi berkata Ibrani 6 ayat 12, ya, supaya kita mengikutinya saudara, ya. Dikatakan tadi agar kamu jangan menjadi lamban, ya, jangan lamban saudara. Berusaha untuk disiplin, ya. Pergunakan waktu-waktu yang ada karena waktu-waktu yang adalah jahat. Nah, ya, bahkan firman Tuhan berkata ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati bijaksana. Saya percaya kalau kita menghitung-hitung hari kita, oh ini 24 jam, nanti jam sebegini. Nah, aku akan berbuat ini. Oh, nanti ibadah kan jam 6. Aku sudah mempersiapkan diri. Ini kan macet perjalanan. Berarti aku harus sudah berangkat. Nah, jam sebegini supaya aku sampai dengan tepat. Ya, tidak terlambat. Nah, itu saudara menghitung hari-hari. Haleluya. Sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Membuat kita tidak jadi lamban. Amin. Nah, ya. Karena kita melakukan firman Tuhan. Nah, ya. Tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman. Sekarang saudara kita masuk kepada kesabaran. Jadi hamba-hamba dahulu saudara hidup dengan iman dan juga dengan kesabaran. Ya, dengan kesabaran. Nah, tidak ada saudara di dunia ini kita peroleh
ya, tanpa kesabaran, ya harus sabar. Nah, haleluya. Bahkan kesabaran itu adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Nah ya, nah berarti kita saudara diajak untuk memiliki buah Roh Kudus. Yaitu apa saudara? Kesabaran. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara kesabaran ini ya itu adalah waktu. Jadi ada waktu yang Tuhan berikan dan juga ada proses saudara. Ada waktu dan proses yang Tuhan izinkan ya, yang kita hadapi supaya kita bisa mendapatkan. Nah di situ tadilah apa saudara? Harus terjadi apa? Kesabaran. Haleluya. Nah kan harus menunggu karena ada waktu dan juga ada proses. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya itulah namanya apa saudara? Kesabaran. Berarti kita tidak keluar dari iman. Kita tidak keluar daripada firman Tuhan, tapi kita sabar. Walaupun ada kendala, ada penolakan saudara. Ya, ada keberatan. Nah saudara ya, mengenai misalnya iman kita, mengenai apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan saudara ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu semuanya bisa kita lewati kalau kita memiliki apa? Kesabaran. Haleluya. Kalau enggak saudara kita nanti bisa keluar dari iman. Nah jadi perlu kesabaran. Jadi Tuhan izinkan, makanya ini kesabaran ini adalah salah satu buah daripada Roh Kudus. Nah ya, karena saudara yang kasih nama Yesus, nah ini tadi ya, dalam kesabaran tadi ada waktu yang Tuhan berikan. Ya, ada saudara proses. Nah di dalam proses tadi ada bermacam-macam. Ada penolakan, ada ketidaksetujuan, ada keberatan dari orang-orang lain atau saudara, nah dari lingkungan, dari siapa saja, ya. Kemudian apa? Ada harga yang harus dibayar. Kita harus mungkin direndahkan, ya. Itu semuanya proses, saudara. Haleluya. Dan itu tidak bisa kita hadapi, kita bisa jalani kalau kita memiliki apa, saudara? Kesabaran. Jadi kesabaran itu tidak hanya kita berdiam, kemudian kita menantikan tanpa ada proses. Tidak saudara, ya itu bukan kesabaran. Semua orang nanti bisa menjalaninya ya. Kalau semuanya baik-baik saja, tidak. Makanya itu semuanya Tuhan izinkan supaya kita memiliki buah buah Roh Kudus, yaitu apa? Kesabaran tadi. Haleluya. Nah sampai kita mendapatkannya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi nah di situ tadi saudara kita perlu berbuah, yaitu apa? Kesabaran. Nah ya, kalaupun saudara, nah dalam kesabaran tadi saudara itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada waktu dan ada proses. Nah ya, di proses saudara itu tentu tidak menyenangkan secara daging. Nah tentu itu sangat menyakitkan, bahkan kita bisa menolak. Oh, kok begini ya ikut Tuhan, kok begini ya berat sekali, kenapa jadi begini ya, kenapa harus begini. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, seolah-olah hidup kita ini diatur, kita tidak lagi apa ya semau kita. Nah sepertinya itu saudara ya, tetapi sungguhnya saudara, nah ya supaya kita apa, bisa sabar. Nah ya, dan buah Roh Kudus yaitu kesabaran tadi benar-benar menjadi milik kita. Jadi ada proses. Nah ada proses saudara, penolakan, ada kendala, haleluya, ada ketidaksetujuan, ada keberatan, ada sepertinya, nah bukan hanya sepertinya, mungkin harga diri kita, nah seperti direndahkan, diinjak-injak saudara, kita tidak diakui, nah ya kita tidak diterima. Nah ada misalnya saudara mungkin melihat-lihat atau mengingat-ingat misalnya masa lalu kita atau kesalahan-kesalahan kita. Saudara yang kasih nama Yesus, itu semuanya proses, haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita jangan keluar dari iman. Berarti kita sudah memiliki kesabaran. Ya, tapi kalau kita keluar dari sana, berarti kita tidak sabar. Kalau kita tidak sabar, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, yuk Roma 12 ayat 12, apa dikatakan saudara? 1, 2 ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 12 ayat 12. Kita baca bersama-sama sekali lagi, 1, 2 ya.
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Apa dikatakan sabar dalam kesesakan? Ya, sabar dalam kesesakan, bukan sabar dalam kenyamanan. Semua orang bisa. Itu tidak sabar namanya itu saudara. Kalau nyaman semua, ya itu namanya apa? Ya baik-baik saja. Tapi saudara, sabar ini ternyata di sana ada kesesakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada penolakan, ada keberatan-keberatan. Ada saudara ketidaknyamanan. Makanya diingatkan, ayo sabar dalam kesesakan. Ya, sabar dalam kesesakan, menantikan janji Allah. Sudah sesak, udah genting banget saudara, seperti sudah di ujung tanduk. Tapi Tuhan berkata, ayo sabar dalam kesesakan. Haleluya. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Lakukan ketiga ini. Bersukacita dalam pengharapan. Haleluya. Kemudian apa? Sabar dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Nah, lakukan saudara ya. Jadi bersukacita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa ya. Saudara jangan hanya bersukacita dalam pengharapan tanpa saudara bertekun dalam doa, enggak bisa. Doanya tetap dikerjakan. Haleluya. Ya. Nah saudara, tidak cukup hanya sabar juga dalam kesesakan. Tapi yuk bersukacita dalam pengharapan dan juga bertekun di dalam doa. Ya, firman Tuhan menyatakan saudara, Roma 12 ayat 12 ya. Jadi yuk sabar dalam kesesakan. Nah bertekun dalam doa. Oke, puji nama Tuhan. 2 Korintus pasal 6 ayat 4. Kemudian nanti kita sambung ayat 5 dan ayat 6 ya. Kita baca dahulu 2 Korintus pasal 6 ayat 4. 1-2 ya. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Kemudian ayat 5. 1-2 ya. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat 6, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dan seterusnya nanti saudara bisa baca. Nah, jadi dikatakan di sini saudara, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Haleluya. Haleluya. Nah, siapa di sini pelayan Allah? Katakan saya. Ya. Nah, saudara, kalau menjadi pelayan Allah yaitu harus menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Jadi memang harus dijalani. Setiap anak-anak Tuhan pasti menghadapi hal tersebut, ya. Saudara, kasih dalam nama Yesus, itu semuanya Tuhan izinkan. Nah, ya. Jadi harus sabar saudara dalam penderitaan, dalam kesesakan, dalam kesukaran ya, dalam menanggung derah. Nah, ini kehidupan daripada ini Paulus saudara. Saudara kasih dalam nama Yesus ya, tapi ini tadilah. Nah, semua bisa dihadapi karena ada apa? Kesabaran. Amin. Karena ada apa saudara? Kesabaran. Ya, harus sabar. Sabar kalaupun saudara menderita, sabar walaupun saat ini dalam kesesakan, sabar walaupun ada kesukaran-kesukaran. Ya, oleh karena saudara mengikut Tuhan, oleh karena saudara beriman, oleh karena saudara melakukan firman Tuhan, tetap sabar saudara, kerjakan terus apa yang menjadi iman saudara. Amin. Maka Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12, 1-2 ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran ya. Jadi sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan, yuk saudara miliki kesabaran. Amin. Haleluya. Nah ya, miliki kesabaran ya supaya kita semuanya berbuah dalam buah Roh Kudus yaitu kesabaran. Sabar saudara. Ya. Haleluya. Nah, biarlah jadi atas setiap kita ya. Tidak hanya
pada saat keadaan kita baik. Kalau keadaan kita baik semuanya bisa sabar. Ya semuanya bisa senyum, sumringah. Ya semua bisa bersuka cita. Tapi saudara kalau keadaan gak baik, dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kesukaran. Nah di situ yang perlu muncul saudara buah Roh Kudus tadi, itu kesabaran. Haleluya. Nah ya berarti kita terus mengerjakan. Nah apa yang sudah Tuhan percayakan ya. Kita harus terus setia saudara ya. Walaupun dalam kesesakan, dalam penderitaan. Nah dalam pergumulan. Nah tapi kita tetap setia. Mengikut Tuhan berarti kita sudah memiliki buah daripada Roh Kudus, yaitu apa? Kesabaran. Amin. Haleluya. Yuk satu lagi. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. 1-2 ya. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelemah lembutan. Oke nanti saudara baca di rumah ya. Yang dijauhi itu apa? Tentu 1 Timotius sebelum ayat 11 tadi. Di atas ya. Jadi katakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Ya, tetapi yang kita kejar apa saudara? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelemah lembutan. Kelembutan. Haleluya. Nah ini yang kita kejar saudara, ibadah itu harus kita kejar. Haleluya. Jangan menganggap remeh saudara, ayo dikejar. Dikejar berarti ada usaha. Haleluya. Ada persiapan saudara. Kalau mengejar berarti berlari-lari. Tidak berlambat-lambat, tidak lamban. Nah haleluya, namanya mengejar. Mengejar saudara apakah santai ya, jalan santai? Enggak. Kalau mengejar berarti apa? Berlari. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, ayo kejar. Kejar ibadah, kejar kesetiaan, kejar kasih saudara, kejar kesabaran dan kelemah lembutan. Berarti biarlah jadi bagi setiap saudara. Amin. Haleluya. Nah kenapa saudara itu dikejar? Nah saudara kenapa saudara bisa mengejarnya? Karena itu ada di dalam kehidupan saudara. Ya, kalau tidak ada dalam kehidupan saudara tentu saudara tidak bisa mengejarnya. Tapi karena ada maka saudara bisa mengejarnya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi marilah pemuda-pemudi, nah hiduplah dengan iman, haleluya. Hiduplah dengan iman, hiduplah dengan kesabaran. Ya, hidup dengan iman, hidup dengan kesabaran saudara ya. Jadi mari perlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan, supaya saudara memiliki iman, amin. Haleluya. Nah berbuahlah dalam buah Roh Kudus, yaitu saudara kesabaran tadi. Maka selanjutnya akan dikatakan ya, mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ya, hamba-hamba Tuhan dahulu, nabi-nabi Tuhan yang dahulu mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Karena mereka hidup dengan iman dan juga dengan kesabaran. Jadi saudara kalau mau memiliki ya janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara, ayo hidup dengan iman, hidup dengan penuh kesabaran ya. Kalaupun ada penderitaan, kesesakan, penolakan saudara, yuklah tetaplah. Nah ini ya, memiliki buah kesabaran, tetap setia. Untuk mengikut Tuhan tetap setia saudara. Untuk beribadah tetap setia, untuk melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah jadi bagi setiap pemuda-pemudi ya. Tuhan menjadikannya, saya percaya firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Tapi firman Tuhan akan berhasil seturut dengan apa yang disuruhkannya bagi setiap saudara. Haleluya, firman Tuhan digenapi bagi hidup saudara. Tuhan berkati, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita semuanya bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan katakan segenap hati kita, Tuhan Kaulah pengharapanku, kepercayaannya kepadamu saja. Haleluya, kita membukakan hati kita. Mari pemuda-pemudi mengangkat tangan kepada Tuhan. Nyatakanlah dengan segenap hatimu bahwa Tuhan menjadi pengharapan dalam hidupmu dan kau percaya kepadanya. Karena Tuhan itu layak untuk kita percayai. Kita nyatakan segenap hati kita, haleluya. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan
kepadamu Tuhan. Kami percaya kepada setiap perkataan dan kebenaran-Mu. Kami perlengkapi hidup kami dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Agar kami memiliki iman Tuhan Yesus. Iman yang benar karena berdasar dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang sorga, dan kami terus berbuah Tuhan. Kami berusaha untuk bisa berbuah yaitu dalam kesabaran Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus untuk itu ada proses yang kami harus jalani Tuhan Yesus yang baik, tapi dengan memandang kepadamu dengan kekuatan kesanggupan yang daripadamu Tuhan Yesus, kami bisa menjalaninya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, walaupun kami dalam kesesakan, dalam penderitaan, mungkin dalam penolakan Tuhan, tetapi biarlah kami memiliki kesabaran Tuhan. Kami tidak berpaling daripadamu, tapi kami tetap mengikut Engkau Tuhan. Kami tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Kami tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang di sorga, biar firman Tuhan ini menjadi milik setiap umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa Roh Kudus yang memeteraikannya dan mereka mengerjakan, melakukannya, yang mengubahkan kehidupan mereka, membuat mereka tidak pernah sama dalam nama Yesus. Dan segala perjalanan setan kegelapan, meragukan firman Tuhan, tidak percaya firman Tuhan, tidak berusaha untuk melakukan firman Tuhan, tinggalkan setiap pemuda-pemuda remaja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak suka dengan firman Tuhan, tidak suka perkara-perkara roh, tinggalkan setiap umat Tuhan di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapakku yang berada di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Mari silakan duduk saudara. Haleluya. Kita akan teruskan acara kita ya. Oke, seperti luar biasanya, nanti selesai ibadah ini akan masuk dalam kelompok untuk mempersiapkan KKR 17 Agustus dan juga tanggal 31 Agustus. Haleluya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan pengumuman peta pada hari ini. Besok hari ada 2 kali ibadah tempat ini. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah. Hari Minggu, ibadah Minggu Raya sore, pagi kita ada di tempat ini masuk jam 8 pagi, dan ibadah Minggu sore masuk jam 5 sore. Penginjilan perkunjungannya mari terus dikerjakan, persiapkan jiwa-jiwa yang akan kita bawa di ibadah KKR Pemuda-Pemudi Remaja tanggal 17 Agustus. Haleluya. Dan hari Sabtu depan kembali ibadah Pemuda-Pemudi Remaja di tempat ini masuk jam 6 sore. Haleluya. Mari semuanya yang sudah setia beribadah datanglah kembali hari Sabtu depan, dan bawa teman-teman kita yang hari ini belum bisa hadir, bawa pada hari Sabtu depan. Haleluya. Dan pada tanggal 17 Agustus ada KKR Kemerdekaan Pemuda-Pemudi Remaja. Mari semuanya bersuka cita untuk bisa mengerjakan setiap jiwa-jiwanya dan bawa mereka untuk datang di tempat ini pada tanggal 17 Agustus. Dan tanggal 31 Agustus kita juga akan dilayani oleh hamba Tuhan dari Singapura. Haleluya. Mari semuanya bisa datang pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus jam 6 sore di tempat ini. Bawa juga teman-teman kita, bawa saudara-saudara kita. Haleluya. Bawa jiwa-jiwa baru di tempat ini kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nanti setelah ibadah ini kita kumpul per wilayah untuk kita membicarakan setiap jiwa-jiwa di wilayah kita masing-masing. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Haleluya, sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu hati, kita berdoa. Haleluya, kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pemuda-pemudi remajamu pada hari ini Bapa. Terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk lawatanmu Tuhan. Bahkan terima kasih Bapa untuk kebenaran firmanmu Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami jadi pemuda-pemudi Tuhan. Dalam nama yang tidak lamban Tuhan, kami menjadi penurut-penurut Allah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menghidupi Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam
setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami. Engkau memberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus setiap studi kami, pekerjaan kami, perkuliahan kami. Engkau yang memberkati kami, bahkan kedua orang tua kami yang menjadi saluran berkat kami. Engkau yang memberkatinya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda Engkau kembalikan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati menghancurkan segala kuasa kegelapan, pekerjaan setan. Dalam nama Yesus sungguh-sungguh menggerutu kebimbangan, keraguan, ketakutan, tidak ada bagian atas kami. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan memberikan Tuhan persembahan kami yang terbaik karena kami mengasihi Engkau dengan ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita yang siap memberikan persembahan kita katakan amin. Haleluya, kami semuanya bersiap untuk memberi yang terbaik bagi namamu Tuhan Yesus. Dan kami mau bersuka cita Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya sumber dari segalanya Tuhan. Dan Engkau yang menjadi kebenaran atas kami. Haleluya. Kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Ku tahu sungguh Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Katakan dengan imanmu. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidup kami takkan sama, hidupku takkan sama. Sama kita serukan, hidupku takkan sama. Haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami bersyukur lawatan Tuhan terjadi luar biasa di ibadah pemuda pun remaja di awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyembahan musik celebration sudah kami bawakan kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah menjadi persembahan yang harum, menyenangkan Engkau dan Engkau berkenan atasnya Tuhan. Dan memulihkan kami lebih lagi untuk kami memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Sehingga sorak-sorai sukacita surgawi akan berlimpah-limpah dengan luar biasa. Kebenaran Tuhan sudah diterima oleh setiap umat-Mu Tuhan, itu menjadi milik mereka Tuhan. Sebab firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Bahkan firman Tuhan berhasil tidak akan kembali sia-sia, mengubahkan segenap kehidupan daripada umat Tuhan, sebab mereka juga mengerjakan, melakukannya. Terima kasih untuk plan-plan Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pemuda pun remaja ini. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Tentulah Tuhan Yesus, Sabtu depan semakin luar biasa. Ibadah pemuda-pemudi remaja ini untuk kemuliaan nama Tuhan, karena setiap pemuda-pemudi ambil bagian dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan besok hari kami akan datang ibadah lagi, ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh sukacita. Tidak ada satu pun di antara umat Tuhan yang meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, tapi biarlah semuanya semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang sudah mendekat di dalam nama Yesus. Dan sebentar nanti kami akan masuk dalam kelompok wilayah Tuhan untuk mempersiapkan jiwa-jiwa yang akan kami bawa Sabtu 17 Agustus dan juga Sabtu tanggal 31 Agustus Tuhan.
semua bersuka cita melakukannya, Amin. semua terbeban, semua ambil Amin. bagian di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Dan nanti kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, penyertaan Tuhan menjadi milik kami, sehingga kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala pekerjaan setan, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, pelanggaran, kecerobohan berkendaraan, penyakit kelemahan kami tolak semua dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah hidup kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat daripadamu, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat